Saya ini tidak percaya sebenarnya sama Indonesia itu aslinya, tapi jangan marah. Pokoknya begitu Pak Harto turun hari kedua, karena saya yang bikin turun Pak Harto. Saya yang ngomongin Pak Harto secara pribadi. Dan saya ingin melakukan itu lagi pada suatu hari. Kalau sudah darurat, saya akan turunkan lagi. Ya. Tapi saya kecewa sama teman-teman saya, ternyata bukan reformis. Mereka tuh bukan supaya Soeharto turun, mereka tuh cuma ngomong gini loh hatinya, Pak Harto jangan nyolong sendirian, saya juga pengen. Saya bukan politisi loh mas, kan saya cuma dorong truk yang macet gitu loh. Setelah itu kan saya pergi lagi, saya tidak berpolitik, saya tidak cari jabatan juga, tapi saya serius nurunin Soeharto. Dan ternyata bukan reformasi yang terjadi, sekarang lebih rusak daripada zaman Pak Harto. Saya nggak setuju nih sama NKRI hari ini, saya nggak setuju. Presidennya aku nggak setuju, sistemnya aku nggak setuju, aslinya aku nggak setuju. But I love you. But I love you. Saya sama Indonesia itu kan bercinta, termasuk dengan medianya mas. Namanya juga bercinta mas. Sebenarnya saya mulai tahun 98 saya tuh ngambek berat. Saya tuh sakit hati luar biasa, tapi aku tetap cinta. Ya. Jadi mulai Pak Harto turun hari kedua, saya langsung meninggalkan media massa dan meninggalkan semua urusan mainstream, elit dan kelas menengah. Saya langsung ke desa-desa. Itu tidak berarti saya bercerai. Saya apa ya? Ya jenenge wong bojoan ya, orang ngambek-ngambek kayak gitu. Nah, ketika Anda menjumpai tulisan tertentu, itu kan saya pikir sudah agak oke ini, ternyata belum juga. Jadi saya kecolongan gitu loh, ya. Saya ini tidak percaya sebenarnya sama Indonesia itu aslinya, tapi jangan marah. Pokoknya begitu Pak Harto turun hari kedua, karena saya yang bikin turun Pak Harto. Saya yang ngomongin Pak Harto secara pribadi. Dan saya ingin melakukan itu lagi pada suatu hari. Kalau sudah darurat, saya akan turunkan lagi. Ya. Tapi saya kecewa sama teman-teman saya, ternyata bukan reformis. Mereka tuh bukan supaya Soeharto turun, mereka tuh cuma ngomong gini loh hatinya, Pak Harto jangan nyolong sendirian, saya juga pengen. Itulah sebabnya nyun sewu lah, nyun sewu akhirnya kan ternyata bukan reformasi yang kita kehendaki, yang kita alami. Besok Malari tanggal 15 judulnya adalah reformasi yang kita maui, artinya dimaui oleh rakyat yang sebenarnya gitu ya. Saya bukan politisi loh mas, kan saya cuma dorong truk yang macet gitu loh. Setelah itu kan saya pergi lagi, saya tidak berpolitik, saya tidak cari jabatan juga, tapi saya serius nurunin Soeharto. Dan ternyata bukan reformasi yang terjadi, sekarang lebih rusak daripada zaman Pak Harto. Kalau mau ngomong terus terang, tapi kan saya orangnya sabar. Saya ambil jarak, kadang-kadang masih mangkel, kadang-kadang tak.
Urusan syariat apa thariqat ini negara? Anda bikin negara itu urusan thariqat apa syariat? Kan gini, caramu jalan semaumu asal kamu tidak melanggar marka jalan, asal kamu tidak melanggar batas jalan, kan begitu. Jadi kamu bikin republik monggo, asalkan akhlakmu baik, adil secara sosial, kan begitu. Kamu mau khilafah enggak apa-apa, yang penting outputnya adil apa tidak. Mau republik monggo, kerajaan monggo, persemakmuran monggo, Commonwealth monggo, federasi monggo, asalkan outputnya keadilan sosial. Jadi jangan bingung apa republik apa khilafah, wong outputnya sama-sama tidak adil secara sosial, kan begitu, betul enggak? Jadi nomor satu outputnya, maka thariqat adalah urusan kamu milih jalan yang mana terserah, yang penting outputnya adalah keadilan sosial. Sila kelima itu namanya thariqat. Yang keempat adalah sirat al mustaqim. Siratul mustaqim ini kita semua nggak tahu. Besok kita mati, sekarang sholatnya masih minta jalan yang lurus, siratul mustaqim. Artinya itu presisi terakhir dari pencapaian hidup kita. Jadi kira-kira. Jadi beliau-beliau ini kita pahami dalam konteks apa? Ada yang pakai jalan tol, ada yang pakai kereta cepat, ada yang pakai gitu, terserah. Nah, nanti kita bertanding sampai nggak di Bandung, kan begitu. Nggak usah dihakimi sekarang, betul nggak? Yang nanti sampai Bandung siapa? Nah, kita sekarang jadi Tuhan. Kita anggap pokoknya kalau lewat situ pasti ke neraka, kan begitu. Rambutnya ketok di jilbaban mau bener rokok saya. Padahal tahun 6-70-an saya SMA, dulu rok di SMA Islam itu ya segini. Tahun 70-an, cari tuh, browsing coba. Rok-roknya anak SMA, SMP tahun 70-an itu segini. Gitu loh. Jadi masuk neraka. Pak Erfakhruddin, Buya Hamka kan anaknya dulu kan waktu itu kan pakai rok-rok semua juga. Dan masuk neraka semua. Kita tok yang masuk surga. Jadi sedikit penduduk surga sekarang. Gitu ya Pak sekalian ya. Oke, ini sila contoh aja bahwa sampean beragama apa saya tidak ngurus. Sampean saya beragama apa saya itu kan istri sampean masing-masing, istri kita masing-masing. Gitu loh. Istri saya kan istri saya, tidak usah bisa bandingkan bojoku luwih gede bokongnya loh, bukan bojomu. Tidak usah gitu lah. Tidak usah gitu kan gitu. Ya kita punya, yang penting outputnya baik enggak, yang penting silaturahminya bener apa enggak, mencuri apa enggak, korupsi apa enggak, akhlakul karimah apa tidak, kan begitu yang kita persoalkan. Intinya begini, bukan siapa kamu yang penting, tapi bagaimana kelakuanmu, kan begitu. Tidak penting siapa namamu, tidak penting apa parpolmu, tidak penting apa jabatanmu, tidak penting wajahmu, tidak penting apapun. Yang penting kau bermanfaat apa tidak untuk kiri kananmu dan untuk masyarakatmu. Kan begitu? Itu kira-kira.